Dia sudah bertugas sebagai salah satu polisi keamanan di Departemen Kepolisian Kota Dallas, Amerika sejak tahun 2013. Namanya Amber Geiger, lahir tahun 1988. Bekerjanya cukup mumpuni dan memiliki disiplin kerja yang cukup tinggi. Walaupun kelihatannya untuk masalah percintaan, dia kurang beruntung. Beberapa kali menjalin asmara namun kandas dengan beragam alasan. Bahkan di tahun 2018, saat usianya sudah 30 tahun, Amber masih tetap jomblo. Hingga kemudian dia katanya sering curhat ke teman sesama polisi, di mana mereka sering tugas bareng dan sering mengobrol. Orang tersebut namanya Pak Polisi Martin. Karena keseringan curhat dan dikasih nasihat, malah saling nyaman. Katanya mereka pun akhirnya menjalin tali asmara diam-diam. Kenapa harus diam-diam? Karena polisi Martin udah menikah dan sudah punya anak. Lalu dikatakan mereka berdua, Amber dan Martin, seringlah berkencan di balik layar. Sampai suatu ketika, sepertinya istri Martin mencium hal ini, yang membuat Martin dan Amber akhirnya bertengkar terus. Mau tidak mau, ia harus putus karena bukan hanya untuk mempertahankan keluarga Martin, namun untuk nama baik kantor kepolisian juga. Amber akhirnya memilih menjauhi Martin dan berusaha menata ulang kembali kisah percintaannya. Karena biasanya kalau cewek sudah cinta sama cowok kan dalam banget, jadi dia putus juga kayaknya susah banget untuk ngelupain. Padahal mah dia yang pelakor. Khususnya tahu dari awal bahwa hubungan itu nggak bakal baik untuk dilanjutin. Tapi mungkin karena Martin juga masih ada rasa kali sama si Amber, jadi dikatakan masih sering lewat-lewat depan apartemennya si Amber. Bahkan pernah juga satu kali mampir pura-pura minta makan. Jadi intinya si Amber merasa semakin sulit melupakan Martin kalau dia sering mampir. Akhirnya Amber pun katanya pindah nih apartemen tanpa sepengetahuan si Martin. Ya emang si Martin harus tahu ya kalau Amber udah enggak selingkuhannya lagi. Dikatakan akhirnya Amber menempati apartemen barunya di lantai 3. Apartemen ini terbilang baru. Setiap kamar sudah ada furniturnya. Karena kan apartemen sewaan jadi bentuknya tuh setiap unit mirip. Jadi bisa dibilang kalau cuma sewa atau kontrak, biasanya kita nggak boleh minta-mindahin barang yang sudah ada di dalam. Pada 6 September 2018, saat itu merupakan hari off si Amber. Jadi dia tidak bertugas dan seharian dikatakan dia nongkrong sama teman-temannya. Memang dia ini selalu bawa pistol kemana-mana. Namanya juga polisi, harus selalu siap siaga. Apalagi memang dia punya izin kepemilikan senjata. Jadi memang selalu bawa pistol dan pas malamnya, pas balik ke apartemennya sebelum jam 10 malam, seperti biasa apartemennya itu kan masih baru, jadi masih terbilang sepi. Selain juga emang sudah larut, sehabis dari parkiran, dia langsung menuju ke lift dan ternyata dia sendirian di dalam lift. Kemudian memencet tombol angka 3 menuju ke lantai 3. Namun kelihatannya Amber ini nggak ngeh bahwa dia mencet angka tombol 4. Jadi tombol 3 dan tombol 4 itu saling berdekatan. Amber tidak memperhatikan itu karena dia sambil SMS atau WA. Pokoknya sibuk dengan handphone selama di lift. Amber harusnya keluar di lantai 3 tapi pintu lift terbuka di lantai 4 karena dia tadi salah pencet. Kemudian Amber keluar begitu saja dari lift sambil sibuk dengan handphonenya dan menuju ke kamar kedua di samping lift. Di situ dikatakan dia sangat kaget karena pintu kamarnya sedikit terbuka. Dia ngintip sedikit tapi semuanya gelap di dalam kamarnya. Akhirnya dia matiin HP-nya dan mengeluarkan pistol karena merasa sepertinya ada penyusup atau maling yang masuk ke dalam kamarnya. Terus dia masuk nih, nggak jauh dari pintu. Kemudian Amber katanya melihat sesosok bayangan dalam gelap sedang duduk di sofa ruang tamu sambil makan es krim. Ingat bahwa kamar itu dalam keadaan yang gelap, jadi lampunya dimatikan dan hanya berharap dari sedikit cahaya di jendela ataupun cahaya yang masuk di sela pintu.
Amber melihat bayangan pria besar yang sebenarnya membuat Amber saat itu takut. Amber sempat bilang, "Jangan bergerak, tunjukkan tanganmu, angkat tanganmu." Walaupun sebenarnya si pria itu kemudian mau menjawab sesuatu kepada Amber, tapi nggak dikasih kesempatan sama Amber. Dan Amber pun menembak pria tersebut beberapa kali sampai dia tepar. Amber menyalakan lampu dan melihat beberapa benda di meja yang sangat asing baginya. Dia lalu berlari menuju ke pintu keluar di depan dan melihat nomor apartemen. Baru deh dia sadar bahwa dia salah masuk kamar. Sesaat kemudian dia katanya nelpon 911, di mana langsung tim kepolisian datang mencoba menolong pria yang tertembak sama si Amber. Dikatakan mereka mencoba memberikan bantuan CPR, menekan dada dan memberikan nafas buatan. Namun kelihatannya semua sia-sia karena pria tersebut telah menghembuskan nafas terakhirnya. Pria tak berdosa yang ditembak Amber adalah pemilik apartemen tersebut bernama Botham Jean yang berusia 26 tahun. Botham masih baru lulus kuliah beberapa bulan lalu dari Harding University dan baru mulai bekerja beberapa bulan di perusahaan yang menjual jasa konsultasi keuangan dan juga pajak. Dikatakan Botham ini sangat senang dengan pekerjaan barunya karena orang tuanya kesulitan keuangan. Jadi dia merasa bisa membantu sang ibu untuk menyekolahkan adik-adiknya. Sebenarnya ada sedikit permainan kotor sih dari kasus ini. Awalnya pihak kepolisian menutup-nutupi kasus ini karena anggota mereka yaitu Amber yang terlibat. Jadi berusaha untuk menjaga nama baik dan 3 hari kemudian si Amber baru ditangkap. Itu pun dengan skenario bahwa Amber menembak Botham karena Botham memiliki sepaket marijuana dan mencoba melawan saat si Amber menangkap dia. Hingga kemudian detektif melakukan penelusuran lebih dalam. Amber pun dipecat dari kepolisian pada 24 September 2018. Kemudian demo pun terjadi besar-besaran saat itu di Dallas dan juga di beberapa kota di sekitarnya. Jadi seperti demo anti-rasial begitu, yang akhirnya membuat Amber mengakui semuanya. Ini adalah kesalahannya. Botham tidak bersalah sama sekali karena bagaimanapun ternyata Amber ini dihantui rasa bersalah. Jika mencari-cari alasan apalagi menjadikan Botham sang korban sebagai kambing hitam karena memiliki marijuana. Tapi sepertinya memang keluarga korban sangat baik ya. Mereka menerima permintaan maaf Amber yang diwakili oleh adiknya Botham yaitu Brian Jean di persidangan. Hingga akhirnya setahun kemudian setelah persidangan yang cukup panjang pada 2 Oktober, Amber dinyatakan bersalah atas ketidaksengajaan penembakan. Dia divonis hukuman 10 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani 5 tahun kurungan. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kedepannya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya guys, bye!